krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinan? Karena seorang pemimpin anggap bahwa negara ini adalah rumahnya. Negara ini adalah perusahaannya. Sehingga tidak cukup istri, tidak cukup adik ipar, tidak cukup anak, tidak cukup mantu, harus menjadi penguasa. Krisis kepemimpinan ini yang harus diubah. Sebagai mantan penasihat KPK selama 8 tahun, saya tahu bahwa kenapa serba pusing dan pening. Karena insya Allah penjara akan menanti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala syukur, puja dan puji hanya milik Allah SWT yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah dalam satu forum yang sangat fenomenal, yaitu dukungan keluarga besar HMI bagi calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Amin. Acara ini acara keluarga besar HMI yang ternyata kemudian protokol lupa satu tradisi di HMI, bahwa acara resmi HMI harus ada himne HMI. Kenapa? Karena Lapram Pane, seorang pemuda kampung dari Sumatera Utara, datang ke Jogja untuk kuliah di Jogja, Universitas Islam Indonesia. Pada waktu itu tidak ada pelajaran agama di universitas. Maka terpikirlah Lapram Pane bagaimana organisasi-organisasi atau mahasiswa Islam di Indonesia belajar agama Islam. Maka beliau datang ke masjid pada hari Jumat melihat mahasiswa Jogja yang sholat Jumat, berarti mereka beragama Islam. Dan didekatilah dan diajak untuk bagaimana mendirikan satu organisasi mahasiswa Islam. Itulah asbab urut yang sangat sederhana. Maka pada tanggal 5 Februari 1947 dideklarasikan HMI. Targetnya sederhana, untuk belajar agama Islam. Jadi kalau orang sebelum masuk HMI tidak baca Quran, tidak pandai baca Quran, masuk HMI tidak juga pandai baca Quran, itu tidak terjadi perubahan. Kalau sebelum masuk HMI tidak sholat, kemudian di HMI juga tidak sholat, tidak ada perubahan. Dengan demikian perubahan ada suatu proses yang wajar-wajar dan sah-sah saja. Maka tanggal 30 September tahun 1947 Kongres pertama HMI di Jogja menetapkan dua tujuan HMI. Yang pertama, mempertinggi derajat agama dan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, mempertahankan negara Indonesia. Jadi bagi HMI, Islam dan Indonesia laksana satu mata uang yang terdiri dari dua sisi. Keislaman, keindonesiaan. Tapi karena perubahan itu ada sesuatu yang bersifat sunatullah, maka pada Kongres keempat di Bandung, tujuan itu diubah menjadi satu kalimat. Itulah juga perubahan. Tapi pada Kongres yang ke-10 tahun 1971 di Palembang, perubahan yang sangat substansial. Dua tujuan HMI itu menjadi satu kalimat yang tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga HMI, terbitnya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafas Islam, dan bertanggung jawab atas terwujud masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perubahan yang substansial. Maka kemudian tidak lagi ada perubahan, ada. Tahun 1983 Lokal Karya Perkara HMI di Surabaya menetapkan tafsir tujuan HMI. Dua hal rumusannya. Yang pertama, yang dimaksud dengan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Ta'ala adalah masyarakat Islam. Karena tidak mungkin ada di dunia masyarakat yang bukan masyarakat Islam yang diridhai Allah SWT. Yang kedua, tafsir tujuan HMI itu menetapkan bahwa tugas anggota HMI hanya sampai menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi, berpasik Islam. Tapi bagian kedua bukan tugas HMI. Itu adalah tugas alumni HMI. Jadi, substansi perubahan itu adalah bahwa tujuan HMI itu dicapai oleh HMI dan alumni HMI.
Kekeliruan yang terjadi selama ini adalah ketika sudah jadi alumni HMI dianggap selesai tugasnya. Berarti bukan kader HMI. Bagaimana kita lihat kekaderan HMI? Ketika memilih caleg, memilih presiden, memilih wakil presiden, memilih gubernur, bupati, wali kota. Apakah merujuk kepada tujuan HMI tadi atau tidak? Sangat sederhana. Itulah asas-asas perubahan. Orde lama berganti menjadi orde baru. Itu juga perubahan. Orde baru menjadi orde reformasi. Juga perubahan. Tapi 9 tahun terakhir Indonesia sudah menjadi negara oligarki. Sehingga tidak ada pilihan lain, harus perubahan. Dan kita masuk pada orde perubahan. Orde perubahan yang akan dipimpin oleh Anies 2024-2029 harus menyelesaikan 5 PR yang sekarang ini diwariskan oleh presiden yang sekarang. Pertama, krisis korupsi. Kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Dan yang kelima, krisis identitas. Tapi menjelang pemilu Pilpres, terjadi satu krisis yang super dahsyat. Krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinan? Karena seorang pemimpin anggap bahwa negara ini adalah rumahnya. Negara ini adalah perusahaannya. Sehingga tidak cukup istri, tidak cukup adik ipar, tidak cukup anak, tidak cukup mantu, harus menjadi penguasa. Krisis kepemimpinan ini yang harus diubah. Mas Anies itu aktivis intra-universiter. Menjadi ketua OSIS ketika pelajar dan ketua BEM ketika jadi mahasiswa. Itulah karakter seorang insan akademis. Caimin mencapai prestasi tertinggi sebagai ketua umum PBPMI, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Sebagai mantan ketua umum PBHMI, saya merasakan betapa dahsyatnya godaan, cobaan, dan perjuangan untuk mencapai ketua umum PBPMI. Oleh karena itu, maka ada aktivis intra dan aktivis ekstra bergabung satu, namanya Amin. Yang aktivis intra itu adalah keturunan dari pimpinan Masyumi. Yang aktivis ekstra adalah keturunan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ketika Masyumi dengan NU bergabung bersatu, pemilu 55 Islam maju ke depan, tampil sebagai pemenang. Dan ini dalam sejarah hanya satu dari 1000 kesempatan. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi HMI, harus Amin terpilih menjadi presiden wakil presiden. Ketika menyelesaikan tugas 2029, maka Amin harus melanjutkan pada periode kedua. Kenapa? Karena harus menyelesaikan program-program yang saya katakan tadi 5 krisis dengan reformasi birokrasi 5 tahun pertama. Bagaimana melahirkan, menciptakan SDM yang berintegritas dan profesional. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Yang ketiga, fungsionalisasi IT dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Maka kemudian 5 tahun kedua menyiapkan pilar-pilar Indonesia Berkah 2045. Indonesia Berkah 2045 mempunyai 4 pilar. Yang pertama, Indonesia bertauhid, karena sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, maka pilar pertama Indonesia Berkah 2045 adalah negara bertauhid. Tapi operasionalisasi dari negara bertauhid, maka pilar kedua ada Indonesia bersistem. Dan yang pilar ketiga, Indonesia berkecukupan. Dan yang keempat, Indonesia berdisiplin. 4 pilar itu dilaksanakan oleh Presiden, Wakil Presiden Amin 2029-2034. Maka presiden berikutnya akan mencapai apa yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, masyarakat kembali. Sebagai penutup, dalam teori militer dikenal dengan istilah jargon to kill or to be killed. 2024 itu akan berlaku.
daripada dibunuh, membunuh. Sebagai mantan penasihat KPK selama 8 tahun, saya tahu bahwa kenapa Presiden sekarang dan kabinetnya serba pusing dan pening. Karena insya Allah penjara akan menanti mereka. Karena itu maka harus dilakukan semua usaha agar supaya Amin gagal jadi presiden wakil presiden. Dengan segala berbagai cara rekayasa. Tapi percayalah, dalam surat Al-Mulk yang dibacakan oleh Qori kita tadi menjelaskan dengan jelas bahwa Allah yang punya otoritas untuk mengangkat seseorang dan menurunkan seseorang. Rahasianya ada pada alumni HMI. Penuhi TPS sampai ke kelurahan, kecamatan, kabupaten. Tidak boleh lolos. Karena itulah satu-satu cara untuk mengalahkan pasangan Amin. Dan jika kita tidak ingin sejarah berulang, maka pastikan alumni HMI, istrinya, anaknya, tetangganya, tongkrongi TPS. Tongkrongi sampai kelurahan dan kabupaten. Tidak usah tunggu anggaran dari mana-mana. Buat sendiri. Baliho kecil. Di tempat tinggal saya di Rawadendok, saya buat baliho 3 meter. Ada gambar saya, ada gambar Anies. Waktu itu Caimin belum ada. Orang waras pilih Anies Baswedan. Dipasang di tempat. Sekarang Caimin sudah dipasang lagi. Ketika sudah ada Caimin, maka kemudian gambar Anies, gambar Caimin, gambar saya. Orang anti korupsi, pilih Amin. Itu dilakukan di RT, RW. Bapak Ibu kembali lakukan itu. Sedemikian semua tipu hela yang dilakukan oleh mereka, insya Allah tidak. Barangkali sebagai penutup, karena mantan Ketua Umum PBHMI yang seharusnya 2 orang hadir, Mas Humaydi berhalangan, beliau cuma WhatsApp kepada saya pesannya. Semua yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.